Lagi-lagi, Ramdan mendengar suara ramai di luar tenda. Dan kali ini, suara itu tepat berada di depan tenda Ramdan. Dan sekarang, Ramdan mencoba untuk memberanikan diri mengecek keluar tenda. Dengan tangan yang bergetar, perlahan, dia membuka resleting tenda dan menyembulkan kepalanya keluar. Dan di sana, di tahun 2019, Ramdan melakukan sebuah pendakian ke Gunung Sindoro. Biasanya, dia selalu dadakan dalam merencanakan pendakiannya. Karena, kalau direncanakan dari jauh-jauh hari, biasanya malah nggak jadi alias gagal. Dan karena dadakan pula, akhirnya dia pun mendaki sendirian. Sebenarnya, ada satu orang teman Ramdan yang akan ikut. Tetapi karena suatu hal, dia pun membatalkan rencananya. Ya sudah, akhirnya Ramdan pun berangkat mendaki seorang diri ke Gunung Sindoro. Singkat cerita, sepulang kerja Ramdan pun langsung berangkat ke terminal dan langsung mencari bus tujuan Bandung Wonosobo. Sekitar jam 7 malam, bus itu pun melaju dengan cepat meninggalkan kota Bandung. Ia sampai di terminal Mendolo Wonosobo sekitar jam 4 pagi. Dia pun bergegas mencari kendaraan untuk menuju ke basecamp Gunung Sindoro via Alang-Alang Sewu. Sampailah Ramdan di basecamp sekitar jam 5 subuh. Dia pun sholat dan segera mencari sarapan. Dia memulai pendakiannya sekitar jam 6:30. Oh iya, Ramdan ini mendaki ke Gunung Sindoro di hari Senin. Jadi bisa dipastikan sangat sepi pendaki waktu itu. Dan ternyata hanya dia seorang diri yang akan berangkat mendaki di pagi itu. Dan belum terlihat sama sekali ada pendaki lain yang akan mendaki. Ramdan pun terus berjalan, menyusuri jalanan setapak yang akan membawanya ke hutan Gunung Sindoro. Dan ketika dia sedang berada di salah satu perkebunan warga, dia bertemu dengan seorang laki-laki tua, dan orang tua itu bertanya kepada Ramdan. Masnya dari mana? Kau berani sekali mendaki sendirian? Dijawablah sama si Ramdan. Iya mbah, saya dari Bandung. Biasanya sih suka banyak yang naik gunung, tetapi mungkin karena ini hari Senin, jadi sepi, dan cuma saya aja tadi yang ada di basecamp. Ya sudah, saya naik sendiri aja mbah. Kakek itu pun kembali menyahut. Masnya harus hati-hati, karena Gunung Sindoro masih kental, mas. Iya mbah, saya pasti hati-hati, jawab si Ramdan. Kemudian, si kakek itu kembali bilang kepada Ramdan. Hati-hati masnya kalau sendirian ke gunung. Soalnya, tahu kan gunung itu gimana? Dijawablah sama Ramdan. Iya mbah. Oh iya, saya lanjut jalan ya mbah. Assalamualaikum. Kakek tua itu hanya tersenyum melihat Ramdan yang berjalan. Senyumannya yang sangat dingin dan juga penuh dengan misteri. Sebenarnya, Ramdan sudah merasa ada yang janggal. Akan tetapi, dia berusaha untuk tetap berpikir positif. Dia pun melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, tibalah Ramdan di pintu masuk Gunung Sindoro yang bertuliskan Santune Laku Slamete Jiwa Raga. Dia tidak berlama-lama di sana, lalu segera melanjutkan perjalanannya. Dan waktu itu, cuaca mulai terlihat mendung dan juga berkabut. Dan dari sinilah, kejadian-kejadian mistis mulai dialami oleh Ramdan. Sekitar jam 8 pagi, Ramdan sudah tiba di pos 1, pos lembah kesunyian. Dia istirahat dan minum untuk menghilangkan lelahnya. Seperti namanya, pos lembah kesunyian. Di sini suasananya sangat sepi dan juga sunyi. Dan pada saat dia sedang beristirahat, tiba-tiba dia mendengar seperti banyak suara orang yang sedang mengobrol di dalam bahasa Jawa. Bulu kuduk Ramdan mendadak berdiri dengan tegak. Tetapi Ramdan masih mencoba untuk berpikir positif. Dia beranggapan mungkin itu suara pendaki yang akan naik ke gunung ini. Dia pun tetap beristirahat di sana sambil terus berusaha untuk berpikir positif. Hingga setelah 30 menit berlalu, tetap
tidak ada tanda-tanda pendaki lain yang akan naik, hingga akhirnya suara-suara itu pun menghilang. Karena merasa ada yang tidak beres, Ramdan pun segera melanjutkan perjalanannya. Dan di tengah perjalanannya sebelum pos 2, dia menemukan sebuah mata air. Dan ketika Ramdan mengisi botol air minumnya, tiba-tiba dengan suara yang sangat jelas dari arah belakangnya, dia mendengar, "Mari mas." Dia pun refleks menoleh ke belakang. Dan ternyata di sana tidak ada apa-apa ataupun tidak ada siapa-siapa selain si Ramdan. Suara itu terdengar sangat jelas. Suaranya adalah suara seorang perempuan. Dia pun terkejut dan terus merapalkan doa-doa meminta perlindungan dari Tuhan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dia pun tidak mau lama-lama di sana. Setelah mengisi botol air minumnya, Ramdan segera melanjutkan perjalanannya. Suasananya masih sama, sunyi dan juga sepi. Ditambah lagi dengan cuaca yang mulai mendung dan juga kabut yang turun menambah suasana di hutan Gunung Sindoro semakin terasa mengerikan. Singkat cerita, sampailah dia di pos 2, Lembah Katresnan. Dan di sini, dia bertemu dengan pendaki lain yang akan turun. Pendaki ini berjumlah sekitar 10 orang. Oh iya, kali ini beneran orang. Ramdan merasa sedikit lega karena akhirnya dia bertemu dengan manusia. Dia pun istirahat bersama para pendaki yang akan turun itu. Salah satu dari mereka bertanya kepada Ramdan, "Masnya dari mana? Kok berani banget mendaki sendirian?" Ramdan pun menjawab, "Saya dari Bandung, mas." "Iya, saya sendiri. Soalnya dadakan juga kesininya. Jadi susah ngajak teman. Apalagi, ini kan hari Senin." Laki-laki itu kembali berkata, "Wah, jauh juga ya mas. Ya udah, hati-hati ya. Apalagi masnya sendirian. Soalnya jalurnya sepi banget. Oh iya, di pos 3 nanti masih ada orang satu rombongan lagi kok mas yang mau turun juga." Dijawab sama si Ramdan, "Oh iya mas, siap." Dan tak lama, dia pun segera melanjutkan perjalanannya menuju ke pos 3. Dari pos 2 menuju ke pos 3, sebenarnya treknya tidak terlalu jauh. Akan tetapi, treknya terbilang cukup sulit, karena dia harus melewati jalanan yang berpasir dan terus-menerus menanjak. Dan ketika Ramdan berjalan di trek menanjak itu, tiba-tiba karirnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Dan ketika dia berjibaku melewati trek menanjak itu, tiba-tiba dia mendengar suara gamelan Jawa yang sangat merdu. Sontak dia pun terdiam, dan si Ramdan masih mencoba untuk berpikir positif. Mungkin saja itu adalah pendaki lain yang akan turun. Dia pun tetap meneruskan perjalanannya sambil terus mulutnya komat kamit berdoa agar tidak terjadi apa-apa selama perjalanan. Hingga akhirnya sampailah Ramdan di pos 3 sekitar jam setengah 12 siang. Di pos 3, suasananya masih mendung dan juga berkabut sangat tebal. Di sana, dia melihat rombongan pendaki lain yang akan turun yang sudah dibilang sama pendaki lain di pos 2. Dan ketika dia sedang mencari tempat untuk mendirikan tenda, tiba-tiba badan Ramdan seketika gemeteran karena dia melihat Bagas alias babi hutan yang sedang mencari makan. Ramdan sangat ketakutan akan diseruduk oleh si Bagas. Tetapi untungnya si Bagas tidak mengganggu Ramdan dan dia pun segera meninggalkan Ramdan. Ramdan pun beristirahat dan pada jam 2 siang, tiba-tiba dia kembali mendengar suara musik dari gamelan Jawa yang sangat merdu. Dan kali ini,
juga terdengar seperti ramai banyak orang di pos 3. Kala itu, kondisi kabut masih sangat tebal dan jarak pandang masih sangat terbatas, hingga dia sangat kesulitan untuk memeriksa kondisi di sekitar pos 3. Ramdan tetap mencoba untuk berpikir positif bahwa mungkin suara-suara itu adalah dari para pendaki lain. Meskipun sebenarnya Ramdan sudah sangat ketakutan di tengah kesendiriannya di tengah hutan Gunung Sindoro. Hingga sekitar jam 5 sore, kabut sudah mulai menghilang. Dia pun segera keluar dari dalam tendanya lalu mengecek kondisi di sekitarnya. Dia berharap bisa bertemu dengan manusia. Akan tetapi ternyata tidak ada siapa-siapa di pos 3 dan hanya ada Ramdan dengan kesendiriannya. Ramdan masih ketakutan. Dia segera kembali ke dalam tenda sambil terus membaca doa-doa. Dan kemudian suara-suara ramai orang dan juga suara gamelan terus-menerus meneror si Ramdan. Dan hingga sekitar jam 8 malam, barulah suara-suara itu akhirnya menghilang. Sekitar jam 10 malam, lagi-lagi Ramdan mendengar suara ramai di luar tenda. Dan kali ini, suara itu tepat berada di depan tenda Ramdan. Dan sekarang, Ramdan mencoba untuk memberanikan diri mengecek luar tenda. Dengan tangan yang bergetar, perlahan, dia membuka resleting tenda dan menyembulkan kepalanya keluar. Dan di sana, ada 2 rombongan pendaki yang berasal dari Temanggung yang baru saja sampai lalu mendirikan tenda tepat di depan tenda Ramdan. Untunglah, kali ini dia bertemu dengan manusia sungguhan. Mereka pun saling berkenalan dan ngobrol satu sama lain. Kemudian pada jam 11 malam, Ramdan pun pamit untuk tidur duluan, karena dia berencana akan melakukan summit di jam 3 pagi. Dan tepat jam 3 pagi, Ramdan sudah dibangunkan oleh alarm dari handphonenya. Ramdan segera sarapan terlebih dahulu, kemudian mempersiapkan barang-barang yang akan dia bawa untuk menuju ke puncak Gunung Sindoro. Ia pun mengajak rombongan yang dari Temanggung tersebut untuk summit bersama-sama. "Mas, ayo kita summit bareng, Mas." Dan salah satu dari rombongan tersebut menyahut keluar dari tenda lalu berkata, "Iya, Mas. Tadinya saya mau muncak jam 4, tetapi teman-teman saya masih pada tidur tuh." Dijawablah sama Ramdan, "Oh iya Mas, gak apa-apa. Saya summit duluan ya." "Iya Mas, hati-hati ya," jawab laki-laki itu. Sebenarnya, Ramdan sempat ragu untuk puncak sendirian karena dia masih terpikir tentang kejadian-kejadian aneh yang sudah dia alami di siang tadi. Tetapi di dalam hati, Ramdan berucap, "Ya udahlah, bismillah." Dan sekitar jam setengah 4 pagi, Ramdan pun membulatkan tekad untuk tetap muncak sendirian. Dia pun bergegas pergi meninggalkan pos 3. Dia ditemani dengan suasana yang sangat sunyi dan juga sangat sepi. Dia hanya ditemani sorot cahaya rembulan dan juga angin gunung yang saat itu berhembus dengan sangat dingin. Sekitar 30 menit berjalan, tepat di samping batu yang dinamakan Batu Jomblo, tiba-tiba dia melihat ada sosok putih yang sedang duduk dengan pandangannya ke bawah. Sontak, Ramdan pun sangat terkejut melihat hal tersebut, dan mulutnya kembali komat kamit merapalkan semua doa yang dia bisa. Lalu, sosok wanita itu menoleh ke arah Ramdan sambil menangis. Sosok itu terus memandangi Ramdan dengan tatapannya yang sangat menyeramkan. Matanya melotot, mukanya hancur berlumuran darah. Ramdan pun berlari sekencang-kencangnya menjauhi sosok itu. Dan ketika sudah agak jauh, dia kembali menoleh ke belakang. Dan alhamdulillah, sosok yang sangat mengerikan itu sudah tidak ada. Dan ketika sampai di pos 4, suara azan dari handphonenya akhirnya berbunyi. Dia pun berhenti sejenak untuk beristirahat, lalu dilanjutkan dengan sholat subuh. Setelah beres, dia pun langsung tancap gas lagi menuju ke puncak Gunung Sindoro. Pada jam setengah 6 pagi,
Sampailah Ramdan di puncak Gunung Sindoro. Lagi-lagi, dia sendirian di atas puncak. Tidak ada siapa-siapa. Ramdan pun beristirahat sejenak di plang yang bertuliskan puncak Gunung Sindoro. Untungnya, cuaca kala itu sangat cerah. Ya meskipun angin berhembus cukup kencang hingga menyebabkan dingin yang menusuk-nusuk tulang. Dan untuk menghilangkan rasa dingin, Ramdan pun berjalan-jalan mengelilingi puncak Gunung Sindoro. Dan ketika sedang berjalan, tiba-tiba untuk kesekian kalinya, Ramdan mendengar suara gamelan Jawa yang sangat merdu. Kali ini dia sudah tidak menghiraukan lagi suara itu. Dia berusaha cuek dan terus berjalan mengelilingi puncak Gunung Sindoro. Akan tetapi, tiba-tiba dari arah belakang, dia mendengar sebuah suara. "Permisi mas." Sontak Ramdan pun terdiam kembali dan mencoba untuk terus berdoa. Hingga pada jam 7 pagi, dia bertemu dengan dua pendaki yang berasal dari Sleman yang ternyata mereka naik dari jalur Tambi. Dan pada jam setengah 8, beberapa rombongan lain akhirnya datang dari jalur Kelendung. Dan rombongan yang dari Temanggung, mereka sampai di puncak sekitar jam 8 pagi. Setelah puas menikmati puncak Gunung Sindoro dan juga berfoto-foto, dia pun segera turun bersama dengan rombongan dari Temanggung menuju ke pos 3. Dan alhamdulillah, perjalanan menuju ke pos 3 terasa sangat aman dan tidak ada kejadian-kejadian yang aneh. Singkat cerita, setelah sholat zuhur sekitar jam 1 siang, Ramdan bersama rombongan dari Temanggung akhirnya turun bersama. Di sini, Ramdan berjalan lebih cepat. Dia ingin segera turun, karena dia tidak mau ketinggalan bus yang akan membawanya kembali pulang ke Bandung. Dan tanpa sadar, Ramdan berjalan meninggalkan rombongan dari Temanggung, dan dia pun sampai di pos 2 duluan. Karena kelelahan, dia pun istirahat di sana, dan ketika sedang beristirahat, Ramdan melihat ada dua orang pendaki yang hendak naik. Pakaiannya serba hitam, mulai dari tas carrier-nya, baju, celana, dan juga sepatunya semuanya berwarna hitam. Dan ketika mereka tepat melewati Ramdan, Ramdan pun menyapa orang itu. "Istirahat dulu mas." Tetapi tidak ada respon sama sekali dari para pendaki itu. Dia terus berjalan seakan-akan tidak ada Ramdan di dekat mereka. Dan ketika mereka tepat melintasi Ramdan, Ramdan melihat wajah mereka yang sangat pucat, rambutnya lusuh, dan juga tatapannya sangat kosong. Dan tak lama, rombongan dari Temanggung akhirnya sampai di pos 2. Ramdan pun bertanya, apakah mereka berpapasan dengan dua pendaki yang berpakaian serba hitam. Mereka menjawab, "Gak ada tuh. Mereka tidak bertemu dengan siapa-siapa." Dan seketika, bulu kuduk Ramdan kembali berdiri dengan tegak. Dalam benaknya timbullah pertanyaan, "Terus, yang aku lihat itu siapa? Atau itu apa?" Karena sudah kapok akan hal-hal yang aneh-aneh, Ramdan pun tidak mau berjalan sendirian lagi dan turun bersama dengan pendaki dari Temanggung. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai di base camp sekitar jam 3:30 sore. Dan karena masih penasaran, Ramdan bertanya kepada para petugas base camp tentang dua orang pendaki yang baru saja naik. Dan pihak base camp pun bilang kalau tidak ada orang lagi yang naik hari itu. Di sana, Ramdan hanya terdiam dan mengambil nafas panjang sambil beristighfar banyak-banyak. Ramdan pun beres-beres dan bersiap untuk pulang. Setelah berpamitan dengan petugas base camp dan juga rombongan dari Temanggung, tiba-tiba ada kakek-kakek yang ia temui pada saat naik kemarin. Saat itu, Ramdan diminta untuk menghampiri kakek itu yang berada di sebuah warung yang tidak jauh dari base camp. Kakek itu pun bilang kalau Ramdan dia diikuti oleh salah satu penunggu di Gunung Sindoro. Kemudian, kakek itu memberi Ramdan segelas air putih yang sebelumnya sudah dibacakan doa-doa. Setelah meminum air putih itu, Ramdan pun berpamitan dan juga berterima kasih kepada kakek itu. Dan alhamdulillah, Ramdan selamat pulang hingga ke rumah.
dan dia merasa kapok mendaki seorang diri dan berjanji bahwa tidak akan pernah lagi melakukan solo hiking. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Nama saya Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Tetap rendah hati. Salam lestari.